Bab 1296, Badai akan datang. Alif diatur untuk tinggal sementara di paviliun pedang Ziwei. Kemudian, Ratu Melvin dan Master Pedang Ziwei berkumpul kembali. Keduanya mengobrol lagi. Melvin berkata dengan cemas, Master Pedang, apakah ini Alif orang yang menentukan dalam legenda? Sang ahli pedang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi selama dia benar-benar bisa tinggal di kerajaan Sunu selama sebulan dan mempelajari ilmu pedang tertinggi yang tersembunyi di paviliun pedang Ziwei milikku, maka dialah yang ditakdirkan. Melvin mengangguk dan berkata, saya sangat lelah. Saya sangat berharap dia adalah orang yang ditakdirkan dan menghilangkan kutukan di negara Sunu. Dengan cara ini, saya bisa membubarkan negara Sunu dan saya bisa keluar dan menjelajahi dunia. Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Terlebih lagi, tuanku telah mengatakan bahwa aku, paviliun pedang Ziwei, memiliki pedang tertinggi Dao, tapi aku tidak tahu di mana pedang Dao ini berada. Aku harus menemukannya sendiri. Ya, Melvin mengangguk. Mendiang Kaisar juga mengatakan bahwa kutukan itu ada di negara kita, tetapi tidak ada yang tahu di mana kutukan itu berada di negara kita. Hanya mereka yang memiliki takdir yang dapat menemukannya. Keduanya mengobrol sebentar. Dan Julian juga secara kasar mengetahui keseluruhan cerita. Hanya saja ini terjadi di zaman yang sangat kuno. Ketika diteruskan ke ahli pedang dan Melvin, hanya ada sedikit informasi yang tersisa. Julian bersembunyi di kegelapan. Dia juga mulai memikirkannya. Jika benar seperti yang dikatakan ahli pedang, maka dia memang orang yang ditakdirkan. Dia memutuskan untuk bersembunyi di paviliun pedang Ziwei sementara dan menunggu sebulan untuk melihat apakah ada kelainan pada tubuhnya. Tapi, dia juga khawatir. Khawatir sesuatu akan terjadi padaku atau aku akan dikutuk. Oleh karena itu, berkomunikasilah dengan roh senjata secara diam-diam dan biarkan roh senjata itu siap setiap saat. Begitu dia dikutuk, dia akan segera diusir. Setelah berkomunikasi dengan roh senjata, Julian untuk sementara merasa lega, dan kemudian bersembunyi untuk sementara di paviliun pedang Ziwei. Di saat yang sama, berita tentang negeri Sunu menyebar ke seluruh dunia. Pernahkah kamu mendengar bahwa paviliun pedang Ziwei memiliki warisan yang ditinggalkan oleh leluhur pedang bertahun-tahun yang lalu? Pedang leluhur, sepertinya aku telah membaca catatan di buku kuno klanku. Ini adalah orang kuat yang tiada taranya dari bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, ada kutukan di negara Sunu, dan kutukan di negara Sunu ada hubungannya dengan kutukan itu. Pusat kerajaan Sunu adalah paviliun pedang Ziwei. Ilmu pedang tertinggi berkaitan erat dengan teknik kutukan. Para biksu di seluruh dunia telah menerima berita tersebut dan menyadari situasinya. Dan fakta bahwa dunia ini lahir dan dunia ini disegel menyebar ke seluruh dunia. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Tapi apa yang diturunkan sama dengan apa yang dikatakan Alif. Saat ini, aula utama istana kerajaan Wanren. Kaisar Delon sedang mendengarkan laporan dari bawahannya. Apa? Ilmu pedang tertinggi. Ya, Yang Mulia, seni pedang tertinggi ini ditinggalkan oleh leluhur pedang. Kekuatan leluhur pedang begitu besar hingga melampaui Kaisar Agung yang legendaris. Begitu dia mewarisi seni pedang tertinggi, setidaknya dia bisa mencapai tingkat Kaisar Agung. Kaisar Agung, bahkan jika dia tidak mencapai level Dewa Leluhur, maka kita dapat melepaskan diri dari segel planet ini, pergi ke alam semesta, dan memimpin kerajaan Wanren menjadi negara terkuat di alam semesta. Mendengar ini, Delon menjadi bersemangat dan berteriak, segera atur orang-orang kuat di negara kita untuk memasuki kerajaan Sunu dan memasuki paviliun pedang Ziwei. Mereka pasti akan memenangkan ilmu pedang tertinggi ini. Ya. Pada saat yang sama, orang-orang berkuasa di seluruh dunia mengetahui berita tersebut. Ilmu pedang tertinggi dan teknik kutukan yang menakutkan dan aneh telah menarik perhatian banyak orang kuat. Bahkan beberapa orang kuat yang tersembunyi, beberapa yang belum pernah terlihat di dunia luar entah sudah berapa tahun, muncul satu demi satu, dan mereka semua pergi ke paviliun pedang Ziwei di kerajaan Sunu untuk mendapatkan ilmu pedang dan teknik kutukan yang tak tertandingi. Orang-orang kuat dari seluruh dunia telah memasuki kerajaan Sunu. Badai akan datang, dan pegunungan penuh dengan bangunan. Negara Sunu telah menjadi fokus para biksu yang tak terhitung jumlahnya. Julian, sebaliknya, bersembunyi di paviliun pedang Ziwei. Dia bersembunyi di kegelapan dan tidak pernah muncul. Dalam sekejap mata, dia telah tinggal di paviliun pedang Ziwei selama setengah bulan. Termasuk beberapa hari dia dalam perjalanan, dia sekarang telah berada di kerajaan Sunu selama 20 hari. Semakin mendekati 1 bulan, semakin dia merasa takut. Dan setengah bulan telah berlalu, dan banyak orang berkuasa telah memasuki pinggiran Gunung Ziwei. Tentara kerajaan Keiyuan telah berkumpul dan mulai menyerang Mangcheng, kerajaan Sunu. Paviliun pedang Ziwei, di belakang gunung. Di jalan berkelok-kelok menuju ke tempat yang sepi. Sang ratu berjalan berdampingan dengan sang ahli pedang. Melvin berkata dengan wajah cemas, garis depan dalam bahaya. Tentara kerajaan Keiyuan sudah menyerang Mangcheng. Setelah Mangcheng hilang, tentara kerajaan Keiyuan akan langsung masuk dan mendekati ibu kota kekaisaran. Master pedang juga berkata dengan cemas, rahasia paviliun pedang telah tersebar. Sekarang ada banyak orang kuat berkumpul di bawah gunung. Orang-orang kuat ini telah meminta paviliun pedang untuk membuka formasi gerbang gunung. Sungguh mengkhawatirkan.
Melvin bertanya, Master Pedang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sang ahli pedang berpikir sejenak dan berkata, sekarang kita hanya bisa menahan diri. Ketika tenggat waktu 1 bulan habis, orang-orang kuat ini dengan sendirinya akan pergi. Adapun situasi di garis depan, kita hanya bisa mempertahankan Mang Cheng sama sekali biaya. Ratu Melvin berkata, gelombang serangan pertama harus dapat dipertahankan. Saya hanya khawatir Kongres Kaiyuan akan terus mengirimkan tentara dan biksu untuk menyerang negara kita. Setelah beberapa serangan, negara kita akan dikalahkan. Master Pedang menghela nafas dan berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Ketika identitas orang yang ditakdirkan telah dikonfirmasi, dan ketika orang yang ditakdirkan itu mengambil pedang tertinggi dan teknik kutukan, maka misi kita akan selesai. Pada saat itu, ini paviliun pedang Ziwei, negara wanita primadona ini tidak perlu ada lagi. Keduanya berjalan dan berkomunikasi. Di luar gerbang gunung, sejumlah besar orang berkuasa berkumpul. Orang-orang kuat ini terus berteriak, meminta paviliun pedang Ziwei membuka formasi perlindungan gunung. Namun, Master Pedang Ziwei mengabaikannya. Julian, yang bersembunyi di kegelapan, juga mengetahui situasi ini, dan dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang berkuasa yang datang ke paviliun pedang Ziwei. Dia diam-diam meninggalkan paviliun pedang Ziwei dan muncul di luar gerbang gunung. Ditemukan bahwa setidaknya ada 1000 orang kuat berkumpul di luar gerbang gunung. Sebagian besar dari ribuan orang kuat ini berada di alam kesengsaraan, tetapi banyak dari mereka telah memasuki alam abadi, dan beberapa sangat berprestasi di alam abadi. Setelah orang-orang kuat ini menghancurkan formasi secara paksa, tidak peduli seberapa kuat formasi pelindung gunung paviliun pedang Ziwei, ia tidak akan mampu menahan serangan dari begitu banyak orang kuat. Setelah Julian mengetahui situasinya, dia memasuki paviliun pedang Ziwei lagi. Selama setengah bulan terakhir, dia memantau Alif. Tapi Alif mengurung diri di dalam kamar, berlatih dengan konsentrasi, tidak pernah keluar, dan tidak memperhatikan dunia luar. Julian ingin menanyakan asal-usulnya, tetapi orang ini tidak pernah keluar, dan dia tidak punya kesempatan. Setelah kembali ke paviliun pedang Ziwei, dia berjalan tanpa tujuan di paviliun pedang Ziwei. Tidak lama setelah berjalan, dia bertemu Melvin dan sang ahli pedang. Sebaliknya, Master Pedang berjalan menuju gunung belakang. Di belakang gunung ada sebuah menara. Menara ini tingginya 9 lantai. Ada murid yang menjaga pintu. Tuan Pedang. Master Pedang Ziwei muncul dan murid penjaganya berbicara dengan penuh hormat. Master Pedang itu mengangguk sedikit, lalu berjalan ke menara 9 lantai. Bab 1297, ditemukan. Julian mengikuti dan tiba di pintu menara 9 lantai. Di balok gerbang, ada beberapa ukiran karakter besar kuno di atasnya. Karakter ini sangat kuno sehingga Julian tidak mengenalinya dan tidak tahu apa artinya. Dia sedikit linglung sejenak, dan kemudian mengikuti Master Pedang itu ke dalam menara. Setelah masuk, Julian menemukan bahwa bagian dalam menara itu sangat besar. Lantai pertama luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Ada deretan rak buku di dalamnya, dan beberapa buku diletakkan di rak buku. Master Pedang tidak berhenti di lantai pertama, tetapi berjalan langsung ke atas, sampai ke lantai 9, yang merupakan lantai paling atas. Julian mengikuti di belakang. Mengikuti Master Pedang ke lantai 9. Setelah Master Pedang muncul di lantai 9, dia mulai mencari buku. Dia segera menemukan sebuah buku kuno di rak buku, lalu menemukan sudut dan duduk, melihatnya dengan cermat. Julian juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia mengambil sebuah buku dengan rasa ingin tahu. Kata-kata di dalam buku itu bukanlah kata-kata bumi, dan dia juga tidak mengenalinya. Setelah melihatnya sebentar, saya tidak tahu alasannya. Dia meletakkan buku itu. Meskipun dia meletakkannya dengan sangat ringan, masih ada sedikit suara, dan Master Pedang yang memperhatikan dengan cermat di sudut sepertinya merasakan sesuatu. Dia tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Dia melihat dan hanya melihat sebuah buku bergerak sedikit. Dia sedikit mengernyit. Apakah kamu mengalami halusinasi? Dia meletakkan buku di tangannya dan berjalan mendekat. Ketika Julian melihat Master Pedang mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar di rak buku dan menghindari Master Pedang. Karena aura dan sosoknya telah disembunyikan, Master Pedang tidak dapat melihatnya. Master Pedang datang ke buku itu, mengambil buku yang diambil Julian sebelumnya dan membacanya. Kemudian, dia melihat sekeliling lagi, dan setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia berbalik dan kembali. Duduklah di sudut dan lanjutkan membaca. Julian berjalan dengan lembut dan memperhatikan dari samping. Langkah kakinya lembut, nyaris tanpa suara. Namun, ahli pedang bukanlah orang biasa, dia adalah orang yang sangat kuat, dia telah memasuki negeri dongeng bertahun-tahun yang lalu. Langkah Julian tidak disembunyikan darinya. Dia tidak mengangkat kepalanya dan menggunakan kesadarannya untuk merasakannya, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Siapa yang mengikutiku secara diam-diam? Dia bingung. Pada saat ini, dia merasakan langkah kaki semakin dekat, dan orang yang mengikutinya secara diam-diam sudah muncul di hadapannya. Langkah kaki itu berhenti. Dia bisa membayangkan orang yang diam-diam mengikutinya berdiri setengah meter darinya, mengawasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan buku di tangannya dan melihat ke arah Julian.
Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, dia berpura-pura tenang dan berkata dengan tenang, "Sobat, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak muncul?" Mendengar ini, Julian terkejut. Apakah sudah ditemukan? Setelah terkejut, dia menjadi tenang. Keeling berkata bahwa dia menyembunyikan aura dan sosoknya, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk muncul, dia tidak akan ketahuan. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat lega. Dia mundur beberapa langkah sedikit. Master Pedang memang tidak dapat mendeteksi Julian atau merasakan kehadiran orang luar di sini, tapi dia memang bisa merasakan suara langkah kaki. Dia menatap lurus ke depan dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan kepala tersembunyi? Jika kamu tidak muncul, apakah aku akan bersikap kasar?" Julian sama sekali tidak diancam oleh ahli pedang. Master Pedang bisa merasakan kepergian Julian. Tepatnya, dia bisa merasakan lokasi spesifik Julian melalui suara langkah kaki, tapi dia tidak mengambil tindakan karena orang yang bersembunyi di kegelapan pasti sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menemukannya. Setelah Julian pergi, Master Pedang itu mengerutkan kening, ekspresinya serius. "Siapa dia? Aku telah mengirimkan formasi pelindung gunung yang tidak bisa dimasuki orang biasa, tapi sekarang orang luar muncul di paviliun pedang Ziwei dan diam-diam mengikutiku. Apa yang ingin dilakukan orang ini?" Master Pedang itu bingung. Dia tidak tahu siapa yang mengikutinya atau apa yang ingin mereka lakukan. Dia segera meninggalkan menara 9 lantai. Pergi mencari Melvin. Saat ini, Melvin sedang duduk di rumput di luar istana tempat dia tinggal, menatap langit dengan linglung. Master Pedang datang dengan tergesa-gesa dan memberitahunya tentang diikuti. Melvin tampak terkejut dan bertanya, "Maksudmu, seseorang mengikutimu?" "Ya." Master Pedang itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Saya dapat dengan jelas merasakan langkah kaki tersebut, tetapi saya tidak dapat melihat atau merasakan siapapun." "Master Pedang, kekuatanmu telah mencapai tingkat ke-7 dari alam abadi. Kamu adalah Raja Abadi. Dengan kekuatan ini, melihat seluruh dunia, kamu hampir tak terkalahkan. Bahkan kamu tidak dapat merasakan aura apapun." Melvin tidak mempercayainya. Kekuatan Master Pedang Ziwei telah mencapai tingkat ke-7 negeri dongeng. Negeri dongeng tingkat pertama hingga ke-6 adalah abadi. Tingkat ke-6 hingga ke-12 disebut Raja Abadi. Kekuatan Master Pedang menempati urutan pertama di dunia. Tentu saja ini hanya di permukaan saja. Pasti ada beberapa orang kuat yang tersembunyi di dunia ini, namun orang kuat ini jarang berpindah-pindah dunia sehingga menyebabkan mereka dilupakan. Kekuatan ahli pedang adalah yang terbaik di dunia. Dia tidak percaya seseorang bisa mengikutinya tanpa ketahuan. Ah! Master Pedang itu tampak serius. Mendengar ini, Melvin berkata, "Pembentukan Paviliun Pedang Ziwei secara pribadi dibentuk oleh senior lama Paviliun Pedang Ziwei beberapa tahun yang lalu. Jika saya ingat dengan benar, senior tua ini telah mencapai alam kaisar abadi dan merupakan alam kaisar abadi yang kuat. Siapa yang bisa memasuki formasi tanpa menyentuhnya? Pedang itu tidak bernama." Master Pedang dan Melvin mengatakannya secara serempak. "Ya." Master Pedang itu mengangguk dan berkata, "Formasi pelindung gunung dari Paviliun Pedang Ziwei selalu ada, dan orang luar tidak bisa masuk. Namun, Alif masuk tanpa menghancurkan formasi tersebut. Orang yang diam-diam mengikutiku pasti itu Alif." Wajah cantik Melvin menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata, "Mengapa dia mengikutimu? Apakah dia mencoba untuk mendapatkan ilmu pedang tertinggi dari Paviliun Pedang Ziwei?" Master Pedang itu menggelengkan kepalanya. Julian tidak tahu bahwa dia diam-diam mengikuti sang Master Pedang, tetapi sang Master Pedang mencurigai Alif, yang sebelumnya mengaku sebagai yang takdir. Saat ini, dia sedang berkeliaran di antara beberapa puncak Paviliun Pedang Ziwei. Paviliun Pedang Ziwei sangat besar, dengan semua puncaknya berjumlah 1008. Di setiap puncak gunung, ada beberapa murid Paviliun Pedang Ziwei. Julian berjalan dengan santai di antara puncak-puncak ini, berjalan di antara beberapa puncak Paviliun Pedang Ziwei. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada maksud pedang di puncak-puncak ini. Di saat yang sama, beberapa energi pedang juga muncul. Energi pedang ini sangat lemah, tetapi jika dijumlahkan, energi pedang ini sangat kuat. Muncul di Paviliun Pedang Ziwei, energi pedang dan sihir di tubuhnya siap bergerak. Tanpa sadar menyerap energi pedang dari dunia luar. Namun, Julian dengan paksa mengendalikannya, mencegah bentuk dharmanya menyerap energi pedang dari dunia luar. Ini tempat yang bagus. Julian muncul di puncak gunung dan duduk di atas batu di depan tebing. Dia merasakan energi pedang di sekelilingnya dan bergumam pelan, energi pedang di sini adalah makanan paling murni. Jika saya memusatkan energi saya di sini, jika Anda berlatih untuk jangka waktu tertentu, Anda pasti akan dapat meningkatkan dharma ke tingkat kedua, atau bahkan tingkat ketiga. Bab 1298, Kutukan Dunia Ini. Paviliun Pedang Ziwei memang merupakan tempat yang baik untuk berlatih dan meningkatkan dharma Anda. Hanya saja Julian tidak punya niat untuk berlatih saat ini. Dia sekarang menunggu tenggat waktu 1 bulan tiba. Jika tenggat waktu 1 bulan sudah habis dan dia baik-baik saja, maka dia bisa berlatih di sini dengan tenang. Belum lagi dipromosikan ke alam kesengsaraan, setidaknya dia bisa dipromosikan ke tingkat ketiga dharma. Dia duduk di tebing belakang gunung, bosan, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya.
Memegang sebatang rokok, asap memenuhi ujung jari. Saat ini, dia merindukan rumah. Aku rindu bumi. Aku merindukan Sarah di bumi. Aku ingin tahu apakah Sarah seperti ini setelah bertahun-tahun. Saat ini, di luar gerbang gunung Paviliun Pedang Ziwei. Karena Paviliun Pedang Ziwei dijaga oleh formasi pelindung gunung, dan formasi ini secara pribadi dibentuk oleh orang kuat dari Paviliun Pedang Ziwei beberapa tahun yang lalu. Dengan kekuatan manusia di Seven Kill Star saat ini, masih mustahil untuk menembus formasi. Hal ini menyebabkan sejumlah besar orang kuat berkumpul di luar gerbang gunung. Pada awalnya, hampir semua orang yang muncul di luar gerbang Paviliun Pedang Ziwei berasal dari alam kesengsaraan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkuasa yang bermunculan. Hampir semua yang muncul kemudian telah mencapai negeri dongeng, bahkan ada yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi di negeri dongeng. Tepat ketika semua orang ditempatkan di luar gerbang gunung. Di kejauhan, sebuah sedan merah tiba-tiba muncul. Yang membawa sedan tersebut adalah 4 orang wanita berbaju merah. Keempat wanita tersebut membawa sedan tersebut dan terbang dari jarak jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka muncul di luar gerbang gunung Paviliun Pedang Ziwei. Ini. Melihat sedan merah yang muncul dan 4 wanita berpakaian merah membawa sedan merah, para biksu yang ditempatkan di luar gerbang gunung Paviliun Pedang Ziwei tercengang. Karena keempat wanita ini berpenampilan sama persis, memakai pakaian yang sama, dan berpakaian sama, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Mungkinkah ini 4 utusan angin, hujan, guntur, dan petir yang legendaris? Menurut buku-buku kuno, 100.000 tahun yang lalu, 4 wanita identik muncul di dunia. Keempat wanita ini disebut 4 utusan angin, hujan, guntur dan petir, dan tuan dari keempat utusan ini adalah Master Pedang Busan. Benar, itu adalah Master Pedang Busan. Dengan kemunculan keempat wanita tersebut, identitas pemilik sedan merah tersebut pun terkuak. Beberapa orang tidak memahami Master Pedang Busan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapakah Master Pedang Busan ini? Ini adalah karakter dari sekitar 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu, Master Pedang Busan mencapai alam Raja Abadi. Dengan pedang panjang dan ilmu pedang yang tak tertandingi, dia menyapu dunia. Tanpa diduga, 100.000 tahun telah berlalu, orang suci Pedang Busan sebenarnya masih hidup. Hush! Ketika beberapa informasi tentang Master Pedang Busan terungkap, banyak orang kuat yang hadir tersentak. Dia mencapai alam Raja Abadi 100.000 tahun yang lalu. Sekarang setelah 100.000 tahun berlalu, alam apa yang telah dia capai? Tidak peduli seberapa kuat bakatnya, tidak peduli seberapa besar potensinya, karena Seven Kill Star adalah dunia yang tersegel, selama kamu hidup di dunia ini sampai usia tertentu, kamu akan dikutuk. Tidak peduli betapa tidak wajarnya seorang jenius adalah, kamu tidak akan melewati alam ilahi. Tak jauh dari situ, di pojok, seorang lelaki tua duduk di atas batu dan berbicara perlahan. Kata-katanya menarik perhatian banyak orang. Hampir semua orang yang hadir pernah mendengar legenda ini. Namun, tidak ada yang bisa mencapai kondisi itu, dan tidak ada yang bisa hidup selama itu, jadi tidak ada yang memperhatikan legenda ini. Seorang biksu muda bertanya, "Senior-senior, apakah kutukan yang Anda sebutkan itu benar? Benarkah tidak ada seorang pun di benua Seven Kill Star yang dapat mencapai alam dewa? Di Seven Kill Star, jika Anda hidup sampai usia tertentu, Anda akan benar-benar menderita kutukan." Ya. Sebelum lelaki tua itu dapat berbicara, sebuah suara datang dari sedan merah. Semua orang tidak bisa tidak melihatnya. Saya melihat seorang wanita membuka tirai di depan sedan merah, dan seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia mengenakan jubah merah, sangat kurus, dan memiliki wajah keriput. Hanya tersisa selapis kulit di wajah, dan tulang-tulang di wajah sudah terlihat. Dia sangat kurus sehingga dia tampak seperti kerangka berpakaian. Pupil matanya cekung, wajahnya tidak berwarna, dan ekspresinya agak menakutkan. Begitu dia muncul, banyak biksu yang mundur sedikit. Dia melangkah ke dalam kehampaan, dan tubuhnya perlahan turun dari langit dan muncul di tanah. Semua orang memandang pria kuat yang mendominasi dunia 100.000 tahun yang lalu ini dengan hati-hati. Master Pedang Busan menatap semua orang dan berkata dengan tenang, dunia hanya mengetahui kutukan kerajaan Sunu, tapi mereka tidak tahu bahwa seluruh Seven Kill Star dikutuk. Makhluk dari Seven Kill Star tidak dapat bertahan hidup lebih dari 1 juta tahun. Kamu akan mati dalam 1 juta tahun. Makhluk dari Seven Kill Star tidak dapat menerobos ke alam dewa. Begitu mereka mendekati alam dewa, mereka akan mati bahkan jika itu membutuhkan waktu 1 juta tahun. Suara Master Pedang Busan bergema. Mengenai legenda-legenda ini, semua makhluk yang hadir kurang lebih telah mendengarnya, tetapi ini hanya legenda dan belum diverifikasi, jadi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Apakah Master Pedang Senior Busan? Apakah yang kamu katakan itu benar? Seorang biksu bertanya dengan hati-hati. Dia tidak berani berbicara dengan keras karena takut menyinggung orang berkuasa yang terkenal di seluruh dunia 100.000 tahun yang lalu. Master Pedang Busan tidak menjawab kata-katanya. Dia melihat ke paviliun pedang Ziwei di depannya, dengan ekspresi serius di wajah lamanya. Dia tidak terlalu berbakat, tapi dia telah menerima banyak berkah. Butuh ratusan ribu tahun baginya untuk menjadi abadi, dan akhirnya membuat dirinya terkenal di dunia ini. Sekarang,
tenggat waktu 1 juta tahunnya semakin dekat. Dia jelas merasakan tekanan dari langit dan bumi. Dia telah merencanakan untuk mati. Namun, dia mengetahui tentang kerajaan Sunu, mengetahui tentang paviliun pedang Ziwei, dan mengetahui bahwa kutukan itu dapat dipatahkan. Dia tidak ingin mati, dia ingin hidup, terus berlatih, dan berusaha untuk mencapai alam ketuhanan suatu hari nanti. Jadi, ini dia datang. Tiba di paviliun pedang Ziwei. 100.000 tahun yang lalu, dia adalah negeri dongeng tingkat ke-11 dan Raja Abadi. 100.000 tahun telah berlalu, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-13 dari negeri dongeng dan merupakan seorang kaisar abadi. Namun, meskipun Master Pedang Busan adalah kaisar abadi, menghadapi formasi pelindung gunung dari paviliun pedang Ziwei, dia masih merasakan tekanan yang sangat kuat dalam keadaan linglung, sepertinya ada niat pedang yang sangat menakutkan yang menamparnya. Saya mendengar bahwa formasi pelindung gunung di paviliun pedang Ziwei didirikan oleh orang kuat setingkat kaisar abadi bertahun-tahun yang lalu. Ketika saya melihatnya hari ini, rumor tersebut ternyata benar. Master Pedang Busan bergumam pelan. Segera, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, Master Pedang Busan ada di sini untuk berkunjung, dan saya juga meminta Master Ziwei untuk membuka gerbang gunung. Suaranya bergema di seluruh area ini dan di seluruh paviliun pedang Ziwei. Bahkan Julian, yang berada di puncak pegunungan, mendengar suara ini. Julian sedikit mengernyit dan bergumam, apa asal-usul Master Pedang Busan ini, dan dia benar-benar berteriak langsung di luar gerbang gunung. Setelah Julian bergumam, dia juga berdiri dan pergi, diam-diam menuju ke area di mana Master Pedang Ziwei berada. Saat ini, Master Pedang Ziwei tinggal bersama Melvin. Dia tampak serius saat mendengar suara yang datang dari luar gerbang gunung. Di sampingnya, Melvin memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah Master Pedang Busan adalah Gusan yang menyapu dunia dengan pedang panjang dan seperangkat ilmu pedang 100.000 tahun yang lalu? Master Pedang Ziwei mengangguk ringan dan berkata, seharusnya itu dia. Aku tidak pernah menyangka Master Pedang Busan masih hidup. Menghitung waktu, tenggat waktu jutaan tahun akan segera tiba. Jika tebakanku benar, dia akan mendatangiku paviliun pedang Ziwei pasti sudah mengetahui bahwa tempat ini dapat mematahkan kutukan negeri Sunu dan kutukan dunia ini. Bab 1299, Kelainan di paviliun pedang Ziwei. Master Pedang Busan, pria yang sangat kuat. Sekarang seorang pria kuat berteriak di luar gerbang gunung, menuntut agar formasi gerbang gunung dibuka, dan Master Pedang Ziwei juga menjadi khawatir. Apakah ini terbuka atau tidak? Tuan Pedang, bagaimana rencanamu menghadapi orang kuat di luar gerbang gunung? Melvin bertanya. Sang ahli pedang berpikir sejenak dan berkata, kami, paviliun pedang Ziwei, pada awalnya bukanlah sekte tersembunyi. Sekarang ada begitu banyak orang kuat di luar gerbang gunung. Jika saya tidak membuka gerbang gunung, saya terlihat agak pelit. Master Pedang memutuskan untuk membuka gerbang gunung. Meskipun ada ilmu pedang yang tak tertandingi di paviliun pedang Ziwei, ini hanya diturunkan secara lisan dari nenek moyang. Bahkan dia tidak tahu di mana ilmu pedang yang tak tertandingi ini ada. Saya menghormati keputusan Anda. Melvin berkata dengan lembut, ini adalah paviliun pedang Ziwei. Meskipun paviliun pedang Ziwei dan kerajaan Sunu selalu bersahabat, dia tidak mengganggu keputusan penguasa pedang Ziwei. Julian bergegas mendekat dan kebetulan mendengar Master Pedang Ziwei berkata bahwa dia ingin membuka gerbang gunung. Sejak Master Pedang Ziwei merasakan suara langkah kaki, dia memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Begitu Julian mendekat, dia merasakannya lagi. Dia melirik Melvin dan mengedipkan mata pada Melvin. Melvin segera memahami dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, tetapi tidak ada apapun di sekitarnya. Setelah Julian mendekat, dia merasakan sesuatu yang aneh pada mereka berdua, dan dia segera berhenti bergerak. Yang mulia, siapa itu? Master Pedang Ziwei berdiri dan melihat ke arah Julian berjalan, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Melvin juga berdiri dan melihat ke depan, tetapi tidak ada apapun di depannya. Melihat tidak ada yang berbicara, Master Pedang Ziwei tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya, dan dia menamparkan ke arah Julian. Meskipun Julian tidak terlihat, dia secara naluriah menghindar untuk menghindarinya. Kekuatan itu menyapu dan mengenai lengan bajunya. Dia hanya merasakan nyeri tumpul di kulitnya. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Master Pedang, tidak ada seorang pun di sini, apakah kamu terlalu khawatir? Melvin bertanya. Tidak mungkin, pasti ada seseorang. Sang Master Pedang menatap ke depan dengan serius. Setelah Julian menghindari pukulan itu, dia juga mulai berpikir. Dia merasa perlu untuk muncul. Lagi pula dia akan muncul cepat atau lambat. Jika dia muncul di masa depan dan menyebabkan kesalahpahaman yang lebih besar, akan sulit untuk dijelaskan. Dia mengambil inisiatif untuk menghilangkan kekuatan roh senjata dari tubuhnya dan muncul di hadapan mereka berdua dari udara. Melihat seorang pria tiba-tiba muncul, Master Pedang itu tampak serius dan diam-diam mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia menatap Julian dengan waspada. Begitu Julian melakukan gerakan yang tidak biasa, dia akan segera mengambil tindakan. Ketika Melvin melihat Julian, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, dermawanku yang terkasih, mengapa kamu?
Mendengar ini, sang ahli pedang berbalik, memandang Melvin di sampingnya, dan bertanya, apa, kamu kenal dia? Melvin mengangguk dan berkata, namanya Julian. Belum lama ini, dia menyelamatkan banyak tentara negara kita. Julian berjalan sambil tersenyum. Berhenti. Master pedang itu memarahi. Julian berhenti dan menatap master pedang dengan ekspresi polos. Master pedang bertanya, mengapa kamu mengikutiku secara diam-diam? Julian tersenyum dan menjelaskan, Master pedang, jangan salah paham, tidak ada gunanya aku mengikutimu. Aku hanya ingin tahu tentang kutukan negeri Sunu, dan tempat ini adalah area pusat negara Sunu, jadi saya menyelinap ke paviliun pedang Ziwei, saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Begitukah yang ada di depanmu? Sang master pedang tidak mempercayainya. Julian mengangguk dan berkata, itu benar, saya tidak bermaksud jahat. Lalu bagaimana kamu bisa menyelinap ke paviliun pedang Ziwei milikku? Paviliun pedang kami memiliki formasi pelindung gunung. Dengan kekuatanmu, apakah kamu masih tidak dapat menembus formasi tersebut? Tanya master pedang Ziwei. Julian tersenyum dan berkata, tentu saja saya punya cara saya sendiri. Di sampingnya, Melvin berkata, Tuan Pedang, Julian bukanlah orang yang pengkhianat. Mungkin dia hanya sangat ingin tahu tentang kutukan negara kita, jadi dia datang untuk melihatnya. Julian melirik Melvin dengan rasa terima kasih. Sang master pedang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang gugup untuk sementara. Julian berjalan mendekat dan melihat kedua wanita dengan temperamen berbeda tetapi keanggunan yang sama. Dia tersenyum dan berkata, Julian telah bertemu dengan ratu dan master pedang. Master pedang itu mendengus pelan dan tidak menanggapi. Dia begitu tulus sehingga dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum lembut, dan bertanya, bukankah kamu sudah lama meninggalkan negara kami? Mengapa kamu kembali lagi? Julian berkata, saya mendengar bahwa ada ilmu pedang yang tak tertandingi yang tersembunyi di sini, dan negara Sunu juga memiliki kutukan. Saya pernah melihat kutukan sebelumnya, jadi saya sangat tertarik dengan kutukan, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Benar. Julian teringat sesuatu dan melirik ke arah master pedang. Aku bersembunyi di kegelapan sebelumnya. Aku mendengar dari ahli pedang bahwa orang yang ditakdirkan adalah orang yang membawa tubuh pedang dan masih memiliki energi pedang leluhur pedang kuno di tubuhnya. Ya, ekspresi master pedang itu melembut, dan dia mengangguk dan berkata, ini berasal dari satu silsilah paviliun pedangku. Julian berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya. Sejujurnya, saya telah lama mengolah tubuh pedang, dan ada juga energi pedang di tubuh saya. Energi pedang ini ditinggalkan oleh leluhur pedang di zaman kuno. Mendengar ini, Master Pedang dan Melvin sama-sama menatap Julian. Master Pedang itu tampak tidak percaya dan berkata, kamu. Melvin juga berkata, dermawanku yang terkasih, tolong berhenti membuat masalah. Manusia takdir sudah muncul, bagaimana mungkin kamu? Kamu pasti sudah mendengar percakapan kami dan ingin mengungkap manusia takdir, kan? Keduanya tidak mempercayainya. Julian hanya bisa memanggil dharmanya sendiri. Pikirannya bergerak, dan energi pedang dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Energi pedang keluar dari pori-pori tubuhnya, dan akhirnya berkumpul membentuk energi pedang putih. Boom! Saat Dharma Julian muncul, seluruh gunung Ziwei bergetar. Lebih dari 1000 puncak di paviliun pedang Ziwei bergetar. Energi pedang yang sangat menakutkan dengan cepat berubah menjadi puncak-puncak ini, ribuan energi pedang berkumpul di udara. Ini. Julian tercengang. Melvin tercengang. Master pedang itu tercengang. Setelah beberapa detik, sang ahli pedang buru-buru berkata, cepat, cepat simpan. Julian buru-buru menyimpan foto Dharma. Segera setelah Dharma kembali ke tubuh, ribuan energi pedang di langit tenggelam ke beberapa gunung di bawah dan menghilang tak terlihat. Master pedang menatap Julian dalam-dalam. Kamu, metode energi pedangmu, sebenarnya dapat menyebabkan beberapa kelainan pada sekte kami. Dapatkah itu menyebabkan fluktuasi energi pedang yang tersembunyi di pegunungan paviliun pedang Ziwei? Sang master pedang terlihat terkejut di wajahnya yang cantik. Julian tampak polos dan berkata, Anda mengatakan bahwa orang dengan energi pedang dari leluhur pedang adalah orang-orang takdir. Saya telah memperoleh energi pedang ini sejak lama dan telah menyempurnakannya menjadi Dharma. Saya, orang takdir, dapat menyebabkan kelainan. Itu bisa dimaafkan, bukan? Julian berbicara dengan tenang. Namun, hatinya terkejut. Ia juga tidak menyangka bahwa wujud Dharmanya benar-benar dapat menyebabkan kelainan di paviliun pedang Ziwei. Apa yang terjadi? Sebuah suara datang dari jauh. Segera setelah itu, seorang pria datang dengan cepat. Dia adalah Alif. Alif mendekat, menatap Julian, dan akhirnya menatap Master Pedang dan Melvin, mengepalkan tangannya. Ini dianggap sebagai salam. Setelah menyapa, dia bertanya, mengapa ada sesuatu yang tidak normal di paviliun pedang Ziwei? Bab 1300, buka formasi. Alif adalah seorang kultivator pedang. Ribuan energi pedang muncul, menyebabkan dia terkejut. Namun, energi pedang datang dan pergi dengan cepat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia segera datang untuk menanyakan situasinya. Master Pedang melirik Julian. Saat ini, dia meragukan identitas Alif.
Alif berkata bahwa dia adalah manusia takdir, tetapi menurut instruksi lisan yang diturunkan oleh tuannya, manusia takdir adalah tubuh pedang, yang berisi energi pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang. Sekarang energi pedang yang dipanggil oleh Julian menyebabkan kelainan di paviliun pedang Ziwei. Jadi Julian pasti orang yang ditakdirkan. Tapi, siapakah Alif ini? Dia tidak tahu, dia hanya tahu bahwa Alif sangat kuat, jauh lebih unggul darinya, dan dia sedikit takut menghadapi pria kuat ini. Ya, seharusnya kemunculan orang yang ditakdirkan itulah yang menyebabkan kelainan di paviliun pedang. Master pedang berbicara dengan lembut dan berkata, tuanku telah memberikan instruksi lisan. Mereka yang ditakdirkan dapat memperoleh ilmu pedang yang tak tertandingi dari sekte saya. Namun, tidak ada yang tahu di mana ilmu pedang ini berada. Saya hanya tahu bahwa di bawah ribuan sekte saya ilmu pedang nol, ada banyak energi pedang yang tersembunyi di 8 puncak, dan hanya pendekar pedang yang benar-benar kuat yang dapat menyebabkan fluktuasi energi pedang ini. Master pedang tidak mengatakan itu disebabkan oleh Julian. Dia memandang Alif, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, seharusnya kamu sudah lama tinggal di paviliun pedang Ziwei. Auramu telah menyebabkan kelainan pada sekte kami. Kamu pasti yang ditakdirkan. Saya juga berharap bahwa kamu akan mendapatkan yang tak terkalahkan sesegera mungkin. Warisan ilmu pedang, dapatkan teknik kutukan sesegera mungkin, dan hancurkan kutukan kerajaan Sunu. Saat dia mengatakan ini, Alif tidak curiga sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, karena pemilik paviliun percaya bahwa saya adalah orang yang ditakdirkan, bisakah saya berjalan mengelilingi paviliun pedang sesuka hati? Master pedang memberi isyarat mengundang dan berkata, mulai sekarang, Anda akan diizinkan untuk bergerak di paviliun pedang. Saya berharap Anda memperoleh ilmu pedang yang tak tertandingi sesegera mungkin. Dengan kata-kata ini, sudut mulut Alif terangkat, membentuk senyuman tipis. Dia tidak banyak bicara, mengepalkan tangannya. Lalu berbalik dan pergi. Setelah Alif pergi, Melvin melirik ke arah Julian, dengan kebingungan di wajahnya yang cantik, dan bertanya, dermawanku sayang, apakah kamu benar-benar orang yang ditakdirkan? Julian merentangkan tangannya, bagaimana saya tahu? Sebelum saya datang ke paviliun pedang Ziwei, saya tidak mengetahui hal-hal ini sama sekali. Hanya setelah menguping komunikasi Anda barulah saya menyadari bahwa saya adalah orang yang ditakdirkan. Master pedang meliriknya dan berkata, sekarang saya mengizinkan Anda untuk bergerak di sekitar paviliun pedang sesuka Anda. Jika Anda benar-benar orang yang ditakdirkan, maka Anda pasti akan mendapatkan ilmu pedang yang tak tertandingi. Terima kasih, ahli pedang. Julian mengepalkan tangannya. Master pedang itu sedikit menyerah dan berkata, silakan. Sekarang saya akan membuka formasi gerbang gunung dan bertemu dengan orang-orang kuat dari dunia luar. Setelah Master pedang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ini urusan paviliun pedang Ziwei, dan Melvin tidak terlibat. Dia memandang Julian dengan rasa ingin tahu. Melvin sangat cantik dan berpenampilan luar biasa. Selain itu, dia adalah seorang ratu dan memiliki temperamen yang mulia. Dia memandang Julian dengan sepasang mata yang besar dan cerdas, dengan sedikit keraguan di wajahnya yang cantik. Dermawan saya, apakah Anda benar-benar orang yang ditakdirkan? Anda adalah orang yang ditakdirkan. Siapakah Alif dan dari mana asal-usulnya? Julian merentangkan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya mengetahui hal ini? Saya bahkan tidak tahu apakah saya orang yang ditakdirkan. Sekarang saya hanya menunggu untuk tinggal di negeri Sunu selama sebulan. Aku harap kamu ditakdirkan. Melvin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Mengapa? Julian bertanya. Melvin berkata, negara kami, Sunu, telah diwarisi selamanya. Kami telah menjaga rahasia ini dan menunggu orang yang menentukan itu muncul. Dalam sejarah panjang, negara kami, Sunu, telah dihancurkan berkali-kali, tetapi warisan negara kita selalu ada. Tidak dihentikan dan masih dilestarikan hingga saat ini. Untuk melanjutkan warisan, negara Sunu kita telah memikul terlalu banyak beban. Jika kamu benar-benar orang yang ditakdirkan, maka kamu pasti bisa menghilangkan kutukan itu. Begitu kutukan itu dihilangkan, kutukan negeri Sunu akan hilang, misi negara kita akan selesai, dan misiku akan selesai. Dengan cara ini saya tidak perlu tinggal di negara Sunu lagi, saya bisa keluar dan menjelajahi dunia. Saya harap begitu. Julian juga berharap bisa memperoleh ilmu pedang yang tak tertandingi dan teknik kutukan yang terkenal di zaman kuno. Haruskah aku menemanimu berkeliling? Melvin memandang Julian dan menanyakan pendapatnya. Lupakan saja, kamu adalah ratu yang merendahkan, aku tidak tahan. Julian segera menolak. Melvin memutar matanya dan berkata, tidak ada ratu di paviliun pedang Ziwei, yang ada hanya Melvin, dan saya tahu sesuatu tentang paviliun pedang Ziwei. Mungkin saya bisa membantu Anda mendapatkan warisan pedang. Setelah mengatakan ini, hati Julian tergerak. Kalau begitu aku lebih memilih menuruti perintahmu daripada bersikap hormat. Ayo pergi. Melvin berjalan di depan, Julian mengikuti di belakang, dan keduanya mulai mencari di 1008 puncak paviliun pedang Ziwei. Pada saat ini, Master pedang Ziwei telah membuka formasi pelindung gunung. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya memasuki paviliun pedang Ziwei. Aula utama paviliun pedang Ziwei.
Master pedang mengenakan gaun ungu panjang, dengan rambut hitam panjang tergerai. Dia memandang pria-pria kuat dari seluruh dunia di aula, dengan senyuman di wajah cantiknya, dan berkata, kamu datang dari jauh, dan kamu akan disambut dari kejauhan. Begitu dia membuka mulutnya, Master pedang Busan berdiri. Dia melipat tangannya sebagai salam. Lalu dia bertanya, Master pedang Ziwei, baru saja, ribuan pedang energi muncul di langit di atas paviliun pedang Ziwei. Apa yang terjadi? Ya, tolong minta Master pedang untuk menjawab. Ada rumor dari luar bahwa ilmu pedang tertinggi tersembunyi di paviliun pedang Ziwei. Jika kamu mendapatkan ilmu pedang, kamu bisa mematahkan kutukan dunia dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Apakah ini benar? Ada rumor dari luar bahwa kutukan kerajaan Sunu ada hubungannya dengan paviliun pedang Ziwei. Apakah ini benar? Banyak orang berkuasa bertanya. Master pedang sudah menebak apa yang akan ditanyakan oleh orang-orang kuat ini. Sekarang dia telah membuka pintu gunung, dia tidak berniat menyembunyikannya. Ya, ini semua benar. Master pedang duduk di depan aula dan berkata, saya, paviliun pedang Ziwei dan kerajaan Sunu, telah menyembunyikan rahasia yang tertinggal bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum Seven Kills Star disegel. Dunia ini disebut Seven Kills Star. Namanya diambil dari nama orang kuat yang hidup bertahun-tahun yang lalu, dan orang kuat ini disebut Seven Kills Surgawi. 7 pembunuhan dewa surgawi memiliki seorang guru bernama Fusu. Bertahun-tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, leluhur pedang mengambil tindakan melawan 7 pembunuhan dewa surgawi, membunuh 7 pembunuhan dewa surgawi, dan juga menghancurkan 7 bintang surgawi yang membunuh dengan satu pedang. Namun, pada saat kritis, Fuzu mengambil tindakan dan menghentikan pecahnya 7 bintang surgawi yang membunuh. Fuzu menyegel dunia ini dan menyelamatkan dunia ini. Namun, dunia ini juga diwarnai dengan kutukan. Dikabarkan bahwa leluhur pedang berperang melawan leluhur Fu, tetapi tidak ada yang tahu hasilnya. Mereka hanya tahu bahwa leluhur pedang menciptakan paviliun pedang Ziwei di bintang 7 pembunuh dan meninggalkan warisan. Dan leluhur Fu juga meninggalkan warisan di kerajaan Sunu, dan warisan ini adalah teknik kutukan. Dari informasi yang diturunkan dari paviliun pedang Ziwei milikku, orang yang ditakdirkan akan muncul. Orang ini akan memperoleh ilmu pedang dan kutukan yang tak tertandingi. Pada saat itu, segel dunia ini juga akan diangkat. Segel akan diangkat dan pemblokirannya akan selesai. Master pedang membuka mulutnya dan menceritakan rahasia yang tidak diketahui. Bersambung.